Dalam pembelajaran senam irama, Bu Guru meminta Nurul mempraktekkan gerakan fleksi dan ekstensi pada persendian siku pada lengannya. Gerakan yang dilakukan berfungsi untuk melatih otot lengan depan dengan cara posisi siku berada pada satu titik tidak berpindah. Gerakan yang dipraktekkan Nurul disebut A. Rowing, B. Chest press, C. Bicep curl, D. Bicep press. Jawaban C. Bicep curl. Bicep curl artinya gerakan menekuk dan kembali meluruskan persendian pada siku tangan. Keseimbangan gerak dan irama dalam aktivitas gerak berirama sangatlah penting untuk dikuasai. Peserta didik selain harus dapat menguasai langkah kaki, juga harus mampu mengkombinasikannya dengan ayunan lengan, yang merupakan gerak dasar langkah kaki pada aktivitas gerak berirama adalah A. Lunges dan marching, B. Lunges dan clap, C. Marching dan bicep curl, D. Knee up dan butterfly, E. Clap dan butterfly. Jawaban A. Lunges dan marching. Kata kunci soal, gerak dasar langkah kaki. Nah, kalau gerak langkah kaki yaitu lunges, artinya melangkahkan kaki ke depan. Marching, gerakan jalan di tempat. Berdiri dengan sikap sempurna, badan tegap, pandangan ke depan, kedua tangan rileks di samping paha. Gerakan ini merupakan latihan senam caca pada sikap A. Peregangan, B. Persiapan, C. Relaksasi, D. Pelaksanaan gerak, E. Awalan gerakan. Jawaban B. Persiapan. Sikap persiapan, sikap awal berdiri tegak, kedua tangan kaki rapat, kedua tangan lurus di samping badan dan pandangan mata lurus ke depan. Pada pembelajaran PJOK, materi senam irama, ada gerakan yang dilakukan secara berulang-ulang dan tidak terputus-putus, dinamakan dengan A. Tekanan, B. Kontinuitas, C. Step, D. Fleksibilitas, E. Ritmik. Jawaban B. Kontinuitas. Kontinuitas merupakan kemampuan untuk melakukan gerakan tertentu secara terus-menerus tanpa terputus. Di bawah ini jenis tes yang dapat digunakan untuk mengukur kelincahan kecuali A. Shuttle run, B. Scat thrust, C. Dodging run, D. Right booming run, E. Chin up. Jawaban E. Chin up. Chin up ini hampir sama dengan pull up ya teman-teman, jadi dapat menguatkan otot lengan. Sementara untuk shuttle run itu lari bolak-balik menguatkan atau untuk mengukur kelincahan. Scat thrust yaitu jongkok berdiri juga kelincahan. Dodging run lari berbelok-belok juga kelincahan. Right booming run juga melatih kelincahan. Deskripsi tentang ranah sikap, pengetahuan, keterampilan yang harus dipelajari untuk dikuasai peserta didik pada suatu tingkat atau jenjang sekolah, kelas, mata pelajaran tertentu. Terdapat komponen silabus A. KD, B. KI, C. Penilaian, D. Pembelajaran, E. Materi. Jawaban C. Penilaian. Jadi di penilaian ada sikap seperti tanggung jawab, disiplin, pengetahuan, yaitu mengenai pengetahuan soal-soal yang diberikan kepada siswa, keterampilan, yaitu penilaian gerakan dari siswa. Pak Edi sedang melaksanakan proses pembelajaran di mana siswa disuruh mengolah buah segar untuk dijadikan minuman. Model pembelajaran yang tepat adalah A. Problem-based learning, B. Project-based learning, C. Contextual teaching and learning, D. Inquiry learning, E. Cooperative learning.
Jawaban C, context teaching and learning, yang artinya konsep belajar yang membantu siswa konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. Nah, kata kunci soal di sini siswa secara nyata mengolah buah segar itu. Jadi kontekstualnya buah segar langsung diolah. Kalau untuk pengetahuan di dalam kelas mungkin bisa jadi guru menampilkan gambar, tapi ini dunia nyatanya, kontekstualnya, buah segarnya langsung diolah. Yang bukan untuk mengukur keterampilan nyata peserta didik adalah A. Tes tulis, B. Praktek, C. Portofolio, D. Unjuk kerja, E. Produk. Jawaban tes tulis. Kalau tes tulis itu untuk mengukur pengetahuan. Kalau untuk mengukur keterampilan bisa berupa praktek, portofolio, unjuk kerja, dan produk. Rubrik dapat digunakan untuk membantu peserta didik mengukur sejauh mana kompetensi yang dimiliki dan dapat digunakan sebagai bagian dari perbaikan pembelajaran. Salah satu tujuan rubrik seperti yang digunakan siswa tersebut bisa berfungsi untuk A. Motivasi, B. Menghakimi, C. Menentukan peringkat, D. Kelengkapan administrasi, E. Syarat sertifikasi. Jawaban A. Motivasi. Rubrik dapat digunakan untuk memberikan umpan balik yang spesifik dan terarah kepada siswa, yang dapat membantu mereka dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pekerjaan mereka. Jikalau misalkan pekerjaan mereka belum sempurna, maka di sanalah mereka termotivasi bagaimana tugas mereka atau pengetahuan mereka bisa lebih baik lagi. Jadi rubrik bisa menjadikan motivasi. Tahap perkembangan motorik untuk anak usia 2-7 tahun terdiri dari 3 tahapan perkembangan gerak. Tahap perkembangan gerak untuk peserta didik usia 6-7 tahun adalah tahap A. Matang, B. Pengenalan, C. Dasar, D. Transisi, E. Refleks. Jawaban A. Matang. Jadi untuk perkembangan gerak 2-7 yaitu ada pengenalan, itu 2-3 tahun, 3-5 tahun tahap dasar, 6-7 tahun tahap matang. Jadi yang ditanya 6-7 berarti A. Matang.